Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Putri Dulestari. Saya ingin menjelaskan tugas UAS otomasi industri, yaitu materinya tentang industri 4.0 manufaktur cerdas. Saya dari kelompok 6. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan kata pengantarnya dalam kurung introduction. Istilah 4.0 pertama kali digunakan pada Hannover Fair pada tanggal 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya dengan bantuan teknologi. Sebenarnya campur tangan komputer sudah ikut dalam industri 3.0. Kala itu komputer dinilai sebagai disruptif atau bisa diartikan sesuatu yang mampu menciptakan peluang pasar baru. Setelah dapat diterima saat ini, machine learning dan AI ada di tahap tersebut. Industri 4.0 menghasilkan pabrik cerdas. Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler. Sistem cyber fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Beberapa tantangan pada era industri 4.0 diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, meningkatkan keamanan teknologi informasi. Yang kedua, meningkatkan keandalan dan stabilitas mesin produksi. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan. Yang keempat, keengganan para kepentingan untuk berubah. Yang kelima, hilangnya banyak pekerjaan karena adanya otomasi. Nah, fakta dari era industri 4.0 ini belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bekerja pada sektor informal. Bahkan mungkin malah membunuh bisnis masyarakat kecil. Oleh karenanya, perlu perlindungan hukum agar kesejahteraan masyarakat kecil terjaga, bahkan seharusnya ditingkatkan. Nah, kemudian masuk ke ruang lingkup dan metodologi dalam kurung scope and metodologi. Perubahan ruang lingkup, ekonomi, global market, dan referensi permintaan konsumen menjadi tantangan baru bagi industri manufaktur. Persaingan dalam kompetisi pasar yang meluas dengan adanya information teknologi dan kurung IT melalui infrastruktur software and hardware system dalam kurung SHS setelah mengubah cara-cara lama dalam proses operasional seperti penggunaan ERP, supply chain management, customer relationship management, dan logistik dan manufaktur executive system. Keunggulan yang paling utama pada sistem industri yang berbasis teknologi ini adalah semua elemen industri perusahaan akan terintegrasi secara keseluruhan sehingga pejabat perusahaan dapat melakukan pengolahan berbasis pada data yang komprehensif. Data-data yang integrasi tersebut juga merupakan referensi pada keadaan yang real. Nah, kemudian definisi dan kerangka dalam kurung definition and framework. Pendekatan yang digunakan adalah studi terhadap keragaman definisi dan model rangka industri 4.0 serta pemetaan dan analisis terhadap sejumlah publikasi. Beberapa publikasi bertema industri 4.0 dipilah menurut metode penelitian, aspek kajian, dan bidang industri. Hasil studi menunjukkan industri 4.0 memiliki 14 aspek ditinjau dari metode penelitian. Sebagian besar
Riset dilakukan melalui metode deskriptif dan konseptual, ditinjau dari aspek-aspeknya. Bisnis dan teknologi menjadi fokus riset para peneliti, ditinjau dari bidang industri penerapannya. Sebagian besar riset dilakukan di bidang manufaktur, menekankan definisi pada unsur kecepatan dan kesediaan informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana seluruh entitasnya selalu terhubung dan mampu berbagi informasi satu dengan yang lain. Pengertian yang lebih teknis disampaikan oleh German TKK 2013 bahwa Industri 4.0 adalah integrasi dari Cyber Physical System atau CPS dan Internet of Things and Service (LOT dan IOS) ke dalam proses industri, meliputi manufaktur dan logistik serta proses lainnya. Nah, tentang Industri 4.0 melalui model rangka konsepnya, beberapa penelitian telah melakukan untuk menyusun model rangka Industri 4.0. Rantai rekayasanya menilai masyarakat, proses membantu menilai dari produk melalui dari proses desain, perancangan produksi, manufaktur hingga layanan kepada pengguna produk. Integrasi aspek-aspek tersebut memerlukan 8 aksi. Aksi tersebut adalah: 1. Standarisasi, yang kedua pemodelan sistem kompleks, yang ketiga penyediaan infrastruktur jaringan komunikasi, yang keempat penjamin keselamatan dan keamanan, yang kelima desain organisasi dan kerja. Nah, yang keenam pelatihan sumber daya manusia, yang ketujuh kepastian kerangka hukum, yang ke-8 efisiensi sumber daya. Nah, di sini kita juga membahas masalah aplikasi dan penelitian dalam kurung application and research issues. Ada 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Prinsip-prinsip ini membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengimplementasikan skenario-skenario dalam revolusi industri 4.0, yakni 1. Interoperabilitas, yaitu kesesuaian kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan satu sama lain lewat Internet of Things, yaitu LOT, atau Internet of People, yaitu LOP. LOT akan mengotomasikan proses ini secara besar-besaran. Yang kedua, transparansi informasi, kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. Prinsip ini membutuhkan pengumpulan data sensor entah agar menghasilkan informasi konteks bernilai tinggi. Nah, yang ketiga, bantuan teknis. Pertama, kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh agar tidak membuat keputusan bijak dan menyelesaikan masalah penting yang mendesak. Nah, yang kedua, kemampuan sistem cyberfisik untuk membantu manusia secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas yang tidak menyenangkan, terlalu berat, atau tidak aman bagi manusia.
Nah, yang keempat, keputusan mandiri. Keputusan sistem cyber fisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas semandiri mungkin. Bila terjadi pengecualian, gangguan, atau ada tujuan yang berseberangan, tugas didelegasikan ke atasan. Nah, di sini juga ada sistem logistik fisik (cyber physical logistic system) atau bisa disebut CPS, adalah sistem fisik dan rekayasa yang operasinya dapat dimonitor dan dikoordinasikan. Kata kunci dari logistik 4.0 ialah digitalisasi, Internet of Things atau IoT, dan Internet of Service atau IOS, Automation and Real-Time and Artificial Intelligence. Nah, di sini ada logistik 1.0, yaitu mekanisasi. 1. Struktur operasinya masih bersifat lokal. Nah, yang kedua, bahan baku dan barang jadi. Nah, kemudian ada fase manusia atau tarikan robot fase human atau robot interaction di era industri 4.0 yang dimulai sejak 2011. Keberadaan manusia sudah digantikan oleh mesin atau robot atau alat-alat digital lainnya. Artinya segala sesuatu dapat dikontrol dengan sebuah alat yang dirancang untuk mengaktifkan suatu alat dengan menekan tombol on jika butuh, atau jika tidak dibutuhkan lagi sudah diselesaikan, tinggal kita tekan tombol off untuk mematikan atau transaksinya selesai. Nah, sini juga kita membahas tentang pengawasan video sebagai layanan, dalam kurung video surveillance as a service. Melihat kebutuhan dan peluang yang besar, Maxima Global Solusindo, salah satu distribusi sistem keamanan di Indonesia, menggandeng salah satu brand penyedia video manajemen software and analysis asal Rusia, Cortex, yaitu Cortex melalui perusahaan inovasi yang berdiri sejak 2008. Dilansir dari Republika, Cortex menyedia solusi untuk membutuhkan sistem pengawasan video yang integrasinya dengan semua jenis dan merek kamera IP yang ada di pasaran. Hingga saat ini, Cortex mengintegrasikan sistemnya dengan lebih dari 4.000 model kamera IP dari lebih 150 merek yang terbesar di dunia, dengan dukungan ONIF dan PSIA. Masalah penelitiannya yaitu Research Issues. Revolusi industri pertama pada abad 18 adalah perubahan produksi yang pertama kali ketika manusia menentukan mesin-mesin bertenaga uap. Ini revolusi industri keempat ditandai dengan hadirnya integrasi dunia online. Dengan produksi industri 4.0 tidak hanya menjadi produksi secara otomatis, tetapi juga menghubungkan berbagai sektor produksi secara bersamaan. Dengan operasi dunia maya yang dibuat tersambung secara
online (internet). Keadaan industri 4.0 memberikan dampak yang signifikan. Pabrik-pabrik yang mengikuti perkembangan zaman nyaris tidak membutuhkan tenaga manusia lagi. Mungkin hanya tersisa tenaga kerja yang terampil yang dapat bekerja. Oleh karena itu, banyak tenaga kerja yang diprediksi akan menjadi pengangguran karena batasnya peluang kerja dan standar kompetensi tenaga kerja yang tinggi. Nah, masalah penelitian teknologi yaitu teknologi research issues. Perubahan ini bahwa pergeseran substansi metode pembelajaran yang bahwa dampak pada perubahan secara signifikan pada proses pembelajaran yang sekarang ini telah menggunakan teknologi informasi. Oleh karena itu, strategis metode dan desain pembelajaran diupayakan dapat mengikuti perkembangan zaman, sehingga dunia pendidikan dituntut harus mampu berevolusi dalam menghadapi era industri 4.0. Penulisan ini memaparkan cara meningkat kualitas belajar mengajar pada era industri 4.0 dengan keterkaitan akreditasi program studi melalui sebuah pendekatan kurikulum menggunakan metode SCL (Student Centered Learning) dengan sarana pendukung pembelajaran berbasis teknologi informasi atau digital. Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari bahan-bahan keputusan. Nah, kemudian masalah penelitian teknologis (metodologi research issues). Secara etimologi, metodologi penelitian akan menjelaskan secara teknis, misalnya akan mengungkapkan cara, metode, atau trik. Karena konteksnya adalah melakukan penelitian, maka besar yang paling pendual yang harus dimiliki dalam arti sederhana. Lain, metode penelitian dapat diartikan sebagai proses memilih cara yang spesifik untuk menyelesaikan permasalahan dalam menjalankan riset. Selama menjadikan riset membutuhkan waktu yang panjang, maka diperlukan yang namanya cara yang lebih sistematis. Nah, kita masuk ke masalah kasus bisnis, yaitu business case issues. Revolusi industri 4.0 menciptakan perubahan dan peluang bisnis yang baru. Hal ini didorong dengan perkembangan penggunaan internet, sehingga banyak pelaku bisnis yang sadar untuk memanfaatkan internet dalam proses pembisnisan. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh beberapa faktor di bawah ini. 1. Peningkatan volume data, kekuatan kompetensi dan konektivitas. Yang kedua, munculnya analisis kemampuan dan kecerdasan bisnis. Yang ketiga, terjadi bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. Yang keempat, perbaikan instruksi transfer digital ke dalam dunia fisik secara robotika dan 3D printing. Aktivitas serba internet atau Internet of Things. Yang keenam, mengandalkan keterbukaan informasi dan
aksesibilitas. Nah, kesimpulannya dalam kurung conclusion memiliki potensi untuk memberdayakan individu secara masyarakat, menciptakan peluang baru bagi sosial, ekonomi, dan pengembangan diri. Minim resiko human error karena komputer memiliki kontrol penuh sehingga hasil pekerjaan cenderung konsisten. Revolusi industri ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh beberapa faktor di bawah ini. Nah, 1. Peningkatan volume data, kekuatan komputasi dan konektivitas. Yang kedua, munculnya analisis kemampuan dan kecerdasan bisnis. Yang ketiga, terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. Yang keempat, perbaikan instruksi transfer digital ke dalam dunia fisik seperti robotika, 3D printing. Nah, yang kelima, mengaktifkan serba internet atau Internet of Things. Yang keenam, mengadakan keterbukaan informasi dan aksesibilitas. Sekian dari saya presentasinya, kurang lebihnya saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.